Bingungnya tiba-tiba tuh muntah itu orang gitu kan. Makan ya udah. Iya. Ibaratnya logistik aman semua. Bahkan waktu pas kita tuh logistik sampai kelebihan loh gitu loh. Logistik itu sampai kelebihan itu teman muntah. Teman muntah. Dan keadaan juga nggak punya penyakit apa-apa lah ibaratnya muntah. Suges dia bilang itu tuh nggak bagus, dia bilang di situ. Di bawah itu nggak bagus. Berarti Gua dia peka ngeliat, dia peka kali ya. yang Sama kabarnya hal-hal lagi, kayak gitu iya, dia tuh frontal ngomongnya. Dia bilang gua ngeliat dari tadi ngeliatin gua aja. Wah, lu gara-gara lu dapet nih. Itu kata dia itu siapa dia ngintip? Di Apaan sih? Di Gitu. mana? Di kayak dia tuh kayak pos cuman kayak rumah kosong begitu agak serem juga sih. Kagak ada penerangan sama sekali gitu kan. Assalamualaikum. Balik lagi bersama gua Ricky Run di ruang Kiro. Di video kali ini gua akan mendatangkan narasumber yang mempunyai pengalaman horor waktu pendakian di Gunung Gede, guys. Nah, dia ini ada 11 orang. Salah satunya itu ada cewek yang sedang haid atau datang bulan. Ketika dia turun dari puncak Gunung Gede tersebut, itu kebetulan hujan. Lalu dia memutuskan untuk istirahat di satu tempat yang seperti pos. Disitulah dia mulai ngerasain hal-hal aneh yang nggak wajar, guys. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton sampai habis. Nah, di sebelah gue udah ada narasumber kita nih, Bro Fajar. Ya, Bang. Gimana kabar lu, Jar? Alhamdulillah sehat aman, terus ya? terkendali. Ya. Katanya lu punya pengalaman horor waktu pendakian di Gunung Gede ya, Jar? Iya, sempat Itu tahun punya berapa tuh? pengalaman. Itu pokoknya 2001 kemarin, belum lama 2021 ya, ya? awal Masih itu kemarin masih ya? masih awal banget tuh. Iya, terus bareng sih di situ bareng sama kerabat sama saudara sih. Oh, ada 11 sebagian tuh orang saudara. berangkat. Nggak tahu tuh jumlah motor itu tuh berapa, lupa, nggak mau gitu kita. Gimana mulai ceritanya gimana tuh? Jadi Berangkat kita. pagi, malam, apa siang? Berangkat malam. Oh, berangkat malam. Kita berangkat malam. Motoran tuh ya? Dari situ tuh udah mulai ada kendala sih. Pas baru start berangkat? Iya, pas baru start berangkat tuh kayak ngalamin motor tuh kendala ban bocor tuh. Ngalamin kendala ban bocor. Terus mimik mukanya ini tuh apa? Saudara sampai kerabat semuanya ya kan? Udah scare semua. Udah scare semua. Dia bilang apa? Tanda-tanda, waduh, nggak bagus nih dia bilang gitu kan. Waduh, nggak bagus nih. Biasanya Ya kalau gitu, emang. Fajar kan emang maksudnya gue tuh gimana ya? Yang nggak ngeh lah sama gitu-gituan. Gue juga cuek sama gitu-gituan kan, Bang gitu maksudnya. Ya gue tuh masalah kayak gitu emang dari dulu gue nggak percaya orangnya, iya kan. Gue nggak percaya banget sama kayak gitu. Kendala kan tuh selesai kendala, waduh nggak beres nih dia bilang Itu gitu. sampai mana? Jalan lagi tuh. Ban bocor itu di mana? Ban bocor Udah itu nyampe mah puncak? belum sampai puncak, itu masih daerah Parung kalau nggak salah deh. Parung panjang lah. Parung panjang laut dikit nggak? Terus? Kalau nggak salah. Parung panjang laut dikit, ban bocor. Udah tuh pas lepas naik, pas mau ke arah Cibodasnya itu tuh, pas mau ke arah Cibodas, itu motor mati total. Berapa motor? Itu udah ngelos tuh motor, ibarat aduh ada Jadi apa sebelumnya nggak ada lagi? apa-apa ya? Iya. Terus di atas juga sempet saudara juga bilang lagi, aduh kendalanya banyak amat ini kalau naik gunung, dia bilang gitu. Kayaknya nggak bagus nih, dia bilang gitu. Udah pikir positif aja ya. Ya Fajar mikir apaan sih nih? Bocah pada ngomong gitu kan. Kagak jelas banget, udah diem aja kan. Masih santai dah. Udah Fajar kesana tuh naik gunung tuh cuman gue mau refreshing, ibaratnya gitu. Gue mau ngelihat kebun engkong. Gue mau ngeliat alam, udah selesai, gue mau refresh otak gitu kan, udah sampai sana. Akhirnya tuh motor disetut tuh ke atas lagi naik-naiknya gitu ya. Iya. Udah akhirnya kita datang tuh pagi kalau nggak salah sekitar jam 4 jam 3 lah. Ya, base camp tuh. Iya, di base camp. Tempat rest itu kita tidur dulu sebentar buat rehat karena memang semuanya juga belum pada tidur. Iya, kendala juga mungkin belum pada tidur gitu loh. Belum pada tidur.
ngeres dulu sebentar tidur di situ. Akhirnya kita ngejalanin pendakian tuh pagi. Pagi mulai start tuh. Pagi mulai start jam 6 kita udah sampai Putri. Udah sewa mobil tuh waktu itu nyewa Itu angkot cowok di sana. semua apa di mix? Ada ceweknya apa cowok semua gitu? Iya, di situ ada cewek. Ada cewek. Berapa Ada cewek? ceweknya. Ceweknya tuh 2. Hmm. Iya. Ceweknya 2. Berangkat sampai dah tuh di locating kita bercanda-bercanda, ngeres sebentar nungguin yang pada locating karena lama-lama banget gitu kan. Karena orang di situ nggak tahu juga ya ada acara atau enggak. Kalau Fajar kan nggak pernah tahu ternyata di gunung tuh ada acara juga gitu. Iya, loh. iya. Pas banget di malam minggu itu tuh lagi ada acara. Lagi ada acara. Ya, Jadi banyak pendaki ya tuh pendaki juga banyak banget gitu loh. Yang pendaki juga banyak banget. Kita jalan pagi udah tuh jalan bareng. Akhirnya mau menjelang sore tuh di pos keberapa gitu pokoknya udah kayak di pertengahan gunung sih. Gitu kan karena kita naik juga santuy lah gitu kan nggak terburu-buru gitu nikmatin perjalanan aja gitu bareng sama pendaki lain. Itu waktu itu gue tuh Om tuh kayak apa namanya ngalamin berat waktu itu kan emang gue posisi udah dari awal tuh gue bawa keril gitu kan. Gue pengen coba gue bukan karena mau keren ya istilah di gunung tuh nggak ada yang lu pengen sosok keren lah apaan sih gitu kan. Gue bawa keril gue minta gantian udah tuh berapa menit gue perjalanan sambil naik itu gue ngalamin pundak tuh berat bener-bener gue tuh nih bang kayak bawa keril. Sumpah gue kayak bawa keril. Padahal gue lagi nggak bawa apa-apa, lagi ngeres sebentar doang buat ngelemesin ini dah gitu kan. Tapi dari awal bawah lu udah bawa keril? Udah bawa keril. Cuman akhirnya gue gantian. Oh, pas gantian tuh. Berjalan ya masih stabil dong badan ya, kerasa enteng lah karena udah nggak bawa keril gitu kan. Itu gue ngerasain pas berapa menit perjalanan gitu kan, sambil ngerambat juga kan. Itu gue di sini kayak bawa keril, bener-bener kayak bawa keril tuh perjalanan tuh. Udah kayak mulai gak enak dah di perjalanan di pertengahan gunung itu udah mau menjelang sore kira-kira jam 4 jam 5-an lah itulah kalau nggak salah. Naik ya pas udah lekas dari situ ya seling berapa menit gue minta rest juga sama saudara gue. Bang, gue mau ngeres dulu deh, gue bilang gitu kan. Sampai mana tuh ngeres? Gue nggak bilang apa-apa. Pokoknya terus udah mau sampai ya? Iya, karena udah dipesan. Ja kalau lu ngerasain apa-apa nggak usah dirasain, biasain aja. Iya, lu kan pendaki baru, takutnya sesumbar apa segala macam. Dia bilang gitu. Gue sempet ya udah, gue mikirnya tuh gue dah gitu kan. Gue selagi gue nggak ngeganggu gitu kan, gue baik-baik aman-aman aja. Gue nggak pernah sesumbar juga dari awal sampai turun tuh gue nggak pernah sesumbar gitu. Akhirnya gue pas seling berapa menit aman dah tuh badan. Udah diem lagi, cuman bengong doang tuh waktu itu bengong. Waktu ngeres tuh ya? Iya, dibilangin jangan bengong, dia bilang gitu kata saudara. Kata Jangan siapa? bengong. Saudara? Iya, saudara. Saudara itu pengalaman dia? Iya, karena dia tuh udah ya lumayan banyak ngedaki juga di setiap gunung gitu. Makanya dia udah Hampir paham semua. Iya, makanya gue percaya sama dia karena gue pengen ngajak dia tuh karena dia safety lah, tahu trek gitu loh. Iya. Terus lekas dari situ gue ngedaki masih aman tuh. Sampai ngecamp pun tuh nggak ada kendala apa-apa sih gitu. Sampai pagi nggak ada trouble karena gue sampai malam tuh. Mau sampai puncaknya malam? Iya. Bangun tenda di situ? Bangun tenda gitu kan. Udah pada geget, kedinginan itu tenda juga asal berdiri aja ibaratnya gitu yang penting tidur. Udah pada nggak kuat. Istirahat ya. Alus udah pada beku. Alus udah pada beku di sini nih. Iya, penting nggak keram kan? Iya, takutnya keram gitu ada. Udah dari situ kita pagi udah tuh makan-makan selesai, cabut kira-kira jam tadinya sih mau ngeliat summit ya. Summit ya kalau pagi tuh ya. Mau ngeliat summit. Jam berapa lu? Udah ketolongan. Jam berapa tuh bangun? Bangun itu jam 9. 9 udah habis, Bro. Oh iya jam 9 ya. Makanya gue ngeliat summit apanya summit gitu kan. Samin, Apanya yang samin gitu. Nyampe lah kita sampai di summit itu kira-kira agak siangan gitu kan. Sampai di summit itu agak orang udah rame juga, masih ada yang kesiangan juga gitu. Nah, turun deh tuh. Oh berarti pas mau lo nyari summit tenda udah bongkar semua tuh ya? Tenda udah bongkar semua. Turun ya? Aman semuanya. Terus gue turun kan udah turun dah tuh. Sampailah gue di kandang badak lah, gue agak skip dikit ya. Sampailah gue di kandang badak
itu gue ngerasain tuh kayak kaki itu udah mulai agak berat gitu loh. Kaki kayak agak berat. Gue mau ngapa-ngapain aja mager, bukan karena gue emang orang yang pemalas ya gitu ya. Atau bukan kecapean. Semuanya capek kalau gue pikir, makanya cuman sampai di ngambil air tuh kata gue, anjir, pas di kandang badak tuh. Kok kaki gue begini? Itu jalan orang bingung. Dikira mah gue trouble kali ya, gue jatuh kayak gimana, orang pada ngeliatin aja, gue jalan nyeret, padahal kaki gue nggak kenapa-napa gitu. Berat gimana? Berat aja gitu, kayak cuman pikir positif aja, kaki gue satu lagi trouble kali. Karena Gitu. lu nggak peduliin apa-apa. Iya, gue gua mikir nggak positif peduli. aja, Iya, mencoba untuk mikir positif, karena gue orangnya penakut. Iya. Bang, beneran gue orangnya penakut parah. Kalau ketemu gitu, gue orang lagi nongkrong sini, gue bisa jadi pelari maraton gue. Belajar jadi pelari. Pas udah lekas dari Itu malam tuh ya posisi lu turun ya? Posisi turun pas di kandang badak itu belum malam. Belum malam, masih Siang. Masih siang gitu. Terus? Masih siang gue ngambil air buat perjalanan turun gitu kan. Udah prepare semuanya tuh, udah ibaratnya udah berbotol-botol gue bawa air ya kan. Nambah beban lagi lah ibaratnya gitu. Gue turun deh tuh. Hampir mau malam menjelang maghrib itu, gue nggak sadar gitu loh. Gue nggak sadar kalau yang batu itu tuh didudukin nggak boleh gitu. Gue yang duduk ya waktu pas itu. dari kandang badak itu. Iya, gue duduk ngeres. Jaraknya Duduk jauh aja, nggak gue dari begitu kandang biasa badak? aja. Hah? Jaraknya jauh gak? Jaraknya Boleh ketemu malam lo ya di kandang situ badak. ya? Pokoknya batas di apa ya, yang air terjun panas itu tuh. Gue nggak tahu deh trek-treknya Lewatin nama-namanya, itu ya, pokoknya lewatin itu ada dulu. air terjun panas tuh yang kita laluin tuh, yang jalan cuman batu doang, udah sedikit gitu kan, lumayan juga kalau pleset mati juga kita. Mati juga kita gitu kan, jalan ya kan. Nah udah mau menjelang maghrib tuh, kita buru-buru yuk, pendaki udah pada Mengejar ini tuh, waktu udah ya. mulai kepisah tuh ibaratnya. Rombongan lu Iya, kepisah gue tuh di tengah tuh, di antara pendaki tuh di belakang aja udah jauh, yang di depan juga udah jauh gitu. Akhirnya gue bertiga, kalau nggak berempat gitu, gue sama bertiga, percis gue bertiga, gue ketinggalan di tengah tuh sama pendaki lain. Oh, sisanya temen lu udah di depan? Iya, karena kan Saudara-saudara lu depan tuh ya? cewek tuh udah gimana ya, Oh, yang cewek-cewek itu depan? Iya, cewek-cewek itu udah di depan. Iya, gue penerangin juga dari sebelum situ tuh, gue juga nggak tahu, gue sempat berhenti juga. Air terjun yang katanya itu, gue juga nggak tahu, kata orang pendaki itu keramat gitu loh. Di air terjunnya? Iya, gue kan orang yang nggak tahu menau gitu ya kan. Dan itu sempat dibikin linglung juga, padahal itu saudara gue inget air terjun ini tuh nggak boleh kita rest gitu loh. Oh, lu ngeres di situ? Iya, soalnya kan dia turun ke bawah gitu loh, turun ke bawah itu agak tenang airnya mah, tenang banget airnya gitu. Cuman kata dia, orang justru pada ngeliatin aja, orang pada ngeliatin kayak gimana, pada ngeres aja kok. Biasanya kan orang, wah numpang istirahat, enak juga tempatnya, masalahnya buat ngeres. Tapi gitu. nggak ada yang negor lu di situ? Nggak ada yang negur. Cuman waktu itu kendala cewek. Kenapa tuh? Yang gue bawa ini, itu tuh kayak apa ya, kayak ngalamin trouble di situ. Dia bilang sempat suges, gue mikirnya suges lah ya gitu. Sugestinya dia bilang, nggak usah di sini yuk, dia bilang gitu. Udah diem aja gitu kayak Itu di mana dia ngajak? bengong aja. Gue di bawah, dia di atas gitu. Dia nggak mau ke situ. Itu yang gue bingung tuh. Sempet kayak gue mikir tuh mulai nih, kata Di air gue. terjun itu? Iya, sempet gue udah suges, anjir, kata gue dari awal, padahal baru begini doang. Karena gue orang penakutan, udah tuh langsung nalar sendiri gue. Kayaknya nggak beres nih gunung gitu kan. Fisik ceweknya itu gimana? Fisik ceweknya itu lagi dapet. Oh, lagi haid ya? Iya, dia nggak bilang gitu. Muntah. Bingungnya tiba-tiba tuh muntah itu orang gitu kan. Makan ya udah. Iya. Ibaratnya logistik aman semua. Bahkan waktu pas kita tuh logistik sampai kelebihan loh, gitu loh. Logistik itu sampai kelebihan, itu teman muntah. Teman muntah. Dan keadaan juga nggak punya penyakit apa-apa lah, ibaratnya muntah. Suges, dia bilang, itu tuh nggak bagus, dia bilang di situ. Di bawah itu nggak bagus. Berarti Gua dia ngeliat, dia peka kali ya? yang kabarnya Sama hal lagi, kayak gitu ya? iya, dia tuh frontal ngomongnya. Dia bilang, gua ngeliat dari tadi ngeliatin gua aja. Wah, lu gara-gara lu dapet nih, dia bilang gitu. Berarti diikutin dari atas mungkin ya? Dari atas mungkin udah diikutin kali Iya, ya? I don't know. Pokoknya
nggak ada yang cerita, diem semuanya. Nah pas lekas dari situ cewek udah mulai frontal. Akhirnya pas turun lagi ibaratnya gitu, disitulah gua duduk tuh, gua nggak tahu di situ batu tanda yang kagak boleh didudukin ternyata gitu kan. Semana batunya? Lumayan lah, ada yang segini, ada yang segini gua gitu loh. Lu dudukin di Iya, gua dudukin. Gua nangkring aja di atas gitu kan. Nangkring aja. Itu saudara gua sama kerabat yang bertiga, iya kan. Iya pada duduk di bawah. Ya gua cuma gini. Setiap berhenti, ada berhenti batu. Berarti lu ngeres 2 kali tuh? Dari Kayaknya udah banyak sih, di air terjun. gua nggak kehitung batu yang batu sakral itu juga gua. Itu udah lewatin air terjun ya? Udah gua udah ngelewatin air terjun air panas itu udah gua lewatin. Nah, terus itu udah mau menjelang maghrib tuh. Udah mau menjelang maghrib. Udah gelap ya? Udah gelap, hujan juga posisi. Hujan posisi jalan cepet dah Iya. gitu. Gue juga nggak bawa persediaan buat kalau suatu saat nanti itu hujan ya udah gue bener-bener basah hari itu gitu. Gue udah nggak mikirin apalah segala macam elektronik, gue udah kepikirin lah gitu loh. Akhirnya gue terjun maghrib, berhenti dah tuh, berhenti ya kan, gerimis kecil. Akhirnya jalan pelan-pelan lagi udah jalan. Jadi kita bertiga doang loh, itu jam segini. Gue bilang, mendingan kita ngeres dulu deh bentar. Gue duduk lagi itu Di batu itu? di batu, gitu terus? kan. Gue duduk di batu, udah tuh, gue jalan lagi, ya kan. Kepleset gue. Itu gue udah ngerasain kaki itu berat. Pas Di baru perjalanan, mulai iya jalan. makanya gue bilang di perjalanan tuh kita jalan santai aja ya, gue bilang gitu. Merasa beratnya dari? Itu yang pas gue selesai abis turun apa sih yang di batu itu loh bang, yang di batu itu, pokoknya nggak tahu di batu keberapa, gue udah dudukin gitu kan. Intinya habis dari air Gua terjun nangkring, lewatin iya. ya? Terus? Pokoknya turunan kepleset lah gue. Mungkin itu nggak logis juga sih kalau mungkin gue kepelintir di engkel gue nih ibaratnya nih. Iya itu kan jatuhnya pelan, cuman ya masa gue peragain sih gitu kan. Iya. Cuman begitu doang aja. Kalau mungkin logisnya, kalau mungkin gue terguling-guling jatuh wajar. Kalau gue ada yang cedera pasti. Ini mah jatuhnya pelan. Gue masih ibarat kata, gue masih bisa nahan nih. Ini kaki gue tiba-tiba sengklek kayak gini kan, trak bunyi bagian sini. Itu jatuhnya menurut gue jatuh sepele gitu kan. Ya, biasa aja lah jatuhnya. Terus? Ini kayak ada yang di kaki tuh dari awal kan udah kayak ngerasa berat tuh, udah kayak ada yang megangin gitu kan. Kayak kaki tuh kayak ditarik gitu lah. Ya? Iya, jatuh lah gua. Terus dari batu itu tuh? Ya, kepentok lah ini gua. Gitu. Kepentok ini gua. Udah tuh, udah ngerasain anjir. Kepelintir nih kaki gua. Gua masih biasa tuh. Gua masih bertiga biasa. tuh ya? Iya, masih bertiga. Nah, ketemu lah di pos mau akhir lah, entah di pos ketiga atau sebelum akhir gitu. Di pos ketiga atau di pos kedua. Teduh lagi karena di situ kan hujan posisi. Situ hujan. Terus? Gue berhenti, gue kayak ngerasain kaki udah tuh mulai tuh. Aduh kata gue istirahat sebentar. Itu kayak ada pos kayak tempat buat jajan juga ada itu di situ tuh. Sempat gue juga kayak ngerasain hal-hal yang gak bagus gitu loh. Si cewek suges lagi. Nah, kenapa tuh dia? Si kerabat gue ini suges Lagi lagi. head ini ya? Iya. Itu kata dia itu siapa dia ngintip? Di? Apaan sih? Di Gitu. Kayak dia tuh kayak pos cuman kayak rumah kosong gitu, agak serem juga sih. Kagak ada penerangan sama sekali gitu kan. Yang namanya di gunung gitu. Iya. Akhirnya gue coba, ini gue bawa perlengkapan kayak headlamp gitu kan. Gue taruh aja di tengah gitu kan. Iya. Udah sambil makan mie aja. Itu cewek dari tadi ngeliatin ke belakang lu. Gue dibilangin kan sama saudara gue, udah nggak usah ngeliatin ke sana, udah nggak usah yang macam-macam lah, dia bilang gitu kan. Udah pikir positif aja, nggak ada apa-apa. Gitu. Jalan lagi lah kita, habis selesai maghrib itu, jalan lagi lah kita, jalan. Nah, ini nih, yang kampretnya ini nih, pas kita udah mau sampai kayaknya tuh kita jalan, itu tuh udah mulai janggalnya gue yang ngerasain klimaks janggalnya itu udah nggak bagus gitu, udah pas mau perjalanan mau nyampe padahal itu loh. Dari tempat lu ngeres tadi tuh? Iya, Yang cewek mau ngeliat? nyampe, iya. Akhirnya break lah gue sebentar, itu batu yang mungkin lumayan gede juga gitu loh. Lumayan gede juga. Nah, saudara gue ini duduk di situ. Memang saudara gue masih di bawah gue ya, mungkin dia masih labil kali ya, dia nggak tahu ya masa bodoh gitu kan. Masih selengean lah. Iya, duduk lah Hah? di situ. Duduk.
enak banget tuh bocah, nyantuy aja. Iya kan, gue mah lagi fokus sama kaki, gue udah gak mikir apa-apa gitu kan. Sampai gue sakitnya gue sama medi-medi begitu tuh udah kalah udah pokoknya ya kan. Duduk bocah di situ, ada pendaki lawas. Pendaki lawas tuh negor gua. Berapa orang? Semua satu orang. Oh, sendiri. Dia pendaki lawas itu sendiri. Sendiri. Iya. Tapi orang bener apa bukan tuh? Wah, I don't know about that pokoknya. Gua nggak tahu juga tuh. Iya, Namanya di hutan. Iya, namanya di hutan pokoknya itu real. Gimana sih? Bedanya gua nggak nyentuh doang. Gimana sih? Gua juga nggak tahu. Mungkin gua nggak pelak itu orang lah. Gitu kan. Diomelin saudara gua itu. Amelin gimana? Diomelin keras banget. Bang, kalau bisa nggak usah ada di situ, dia bilang gitu. Ayo yuk, itu rumahnya dia di situ, dia bilang gitu. Dia bilang gitu kan, ya pokoknya apalah dia sampai ngomel aja tuh Kok tahu-tahu langsung ngomel begitu dia? Nah itu yang gua mulai tiba-tiba sugesti gua tuh udah mulai kayak udah nggak beres tuh. Makin jadi lah Makin ya. jadi, gua orangnya penakut parah gua gitu kan. Sayang aja gua nggak bisa lari, kaki gua udah pincet gitu kan. Akhirnya di situ udah tuh duduk. Itu bocah sesumbar ngomong. Saudara lu ini? Iya, saudara gua sesumbar. Dia bilang, ngapain takut sama begitu-gituan. Dia bilang begitu, yang kagak beresnya. Harusnya kita bisa lebih menghargai satu sama lain kan? Iya, ibaratnya siapa sih orang yang kagak mau disuk-musik gitu kan. Biarpun kita kan ibaratnya Di tempat orang di ya? tempat orang gitu, biarpun orang itu beda alam gitu ya kan. Ya, gua alhamdulillah makanya dia bilang gue mending ngajak lu jar kampret juga nih anaknya, dia bilang gitu kan. Udah gue mau tahu ya kan. Gue jalan sebentar nggak jauh dari batu itu. Pas dia habis lekas ngomong kayak begitu, gue jalan sebentar ya kan. Nggak jauh, kalau mungkin gue ngeliat ke belakang tuh, ibaratnya gue masih ngeliat tuh batu gitu kan. Itu gue gimana sih kalau kita iseng nabur bunga gitu kan, ada tangan kita kayak digituin dari samping. Dilempar bunga. Dilempar tuh ke bocah. Ke siapa? Itu ke bocah yang bilang itu, saudara gua. Langsung kena lempar gituan tuh. Iya, cuman dia langsung buyar gitu lah. Iya kan. Kayak iya. gua ngelihat masalahnya posisi kan gua ada di samping. Nggak logis dong. Bunga-bunga tuh pada di atas. Tapi lemparannya dari samping. Lemparan itu dari samping. Gitu. Kena, tapi ke saudara lu kena ya? Kena, cuman buyar gitu kan. Namanya kayak kita lempar aja gimana sih gitu kan. Buyar langsung. Sempat kena gue juga, gue sempet suges. Udah akhirnya gue lebih fokus di kaki ya kan, karena kaki gue udah trouble, udah mulai kayak aduh patah nih kaki gue. Soalnya kalau kita bawa Parno kan makin berantakan situasi. Parah. Nah pas lepas dari situ, yang kampretnya lagi, ini kayaknya udah mulai kagak beres, gue udah bilang kayak begitu, aduh, kayak berhenti dulu deh, bentar deh. Udah ayo jar, abang ibaratnya itu saudara gue udah bilang ayo udah Keril gue yang bawa, dia bilang gitu. Panik tuh dia? Iya, gue bawa. Habis dilempar gitu panik tuh? Panik, gue yang panik. Oh, lu yang panik? Yang lain pada slow aja. Sebenarnya yang lain tuh pada panik gitu kan. Ya, cuman ya udah lulu gue gitu kan. Ya udah, yang penting gak usah cerita apa-apa. Gue nggak tahu karena sugas atau apa. Itu gak jauh dari lemparan itu selendang di atas. Kayak tahu kan kerudungan perawan zaman dulu, iya kan, yang kayak selendang yang tembus gitu, yang kelihatan transparan, lewat tuh dari pohon. Gue diem. Lu doang yang lihat apa semua yang lihat? Nah, itu pas gue turun, gue udah mulai suges, gue panik, udah bener-bener keringet dingin sampai nahan sakit. Nah di situ kayak udah mulai anjir, percaya gue gitu ya, udah deh. Makin jadi. Nunduk, gue akhirnya nunduk. Pas gue lekas dari turun, nah barulah pada cerita, iya gue juga ngelihat emang selendang tadi itu. Iya, emang pada kampret lu. Belum kayak akhirnya gue tenang. Gue emang orangnya agak bukan sensitif karena gue tuh orang sifat berkemasukan, enggak. Gue gue tuh kalau dengar suara dikit aja gue cabut gue bang. Beneran deh, gue paling waduh parah pokoknya. Berarti abis dibilangin sama yang pendaki sendiri langsung semua kejadian tuh ya? Iya, nah lebih gue jadi penasaran sama pendaki yang itu tuh sendiri. Nah, yang sebelum pendaki orang ini. Bukan. Nah, jadi ada 2 pendaki lagi pas gue habis itu anjir. Jadi bener maju nih kita nih. Iya, Gak apa-apa ya. Jadi pas abis yang gue disemprot itu tuh, itu ada orang yang jatuh. Pendaki juga? Pendaki. Berapa orang? Berapa orang gue nggak tahu deh, pokoknya dia juga sempat ketinggalan rombongan. Dia katanya dia banyak juga. Itu gua temuin kakinya ini sekle
belakang. Patah. Gue nggak tahu patah nggak tahu copot. Gue nggak tahu patah nggak tahu copot. Terus mendaki bawah lewat gue nggak tahu ranger atau pendaki Temen, juga, cuman dia bawa HT kayaknya si ranger sih gitu. Terus? Ditinggal, gue nyamperin ke atas, waduh kagak beres. Gue kan paling ngilu, gue ngeliat orang-orang kayak begitu. Terus itu pendaki bilang sambil turun, itu tuh akibat sesumbar. Yang Cuman bilang begitu doang di muka gue. Gitu terus loh. kemana tuh orang habis ngomong kayak gitu? Ya udah turun, Cabut. gue ketinggalan lagi, gitu. Gue ketinggalan lagi. Tapi ini lu tinggal nih yang tadi Gue jatuh. tinggal. Suruh tungguin aja ntar ranger kemari. Udah gitu Berapa doang. orang lu tinggal tuh? Berapa orang ya? Pokoknya Ada dia lo juga sama intinya ceweknya. ada temennya Iya, ya? gua agak lupa inget sih. Pokoknya gua ngeliat cuma fokus ke dia doang. Gitu. Itu kejadiannya masih di yang tempat lu tadi ngelihat Iya. sama ditimpa? Iya, Hmm. itu. Udah lekas gua turun, udah baru. Semuanya pada cerita, iya gua begini. Pas udah di bawah. Iya kalau gua mah cuman ini doang nih bang. Maksudnya, aduh, gua udah ngerasain aja deh. Gua nggak cerita lagi pas karena gua udah terlanjur panik. Panik gua, satu kaki sakit, kedua gua udah terlanjur suges gua di situ. Udah nggak beres emang dari awal pun kayak gua ngerasa tuh anjir perjalanan gua gini banget ini, gua baru perdana loh gitu loh. Gua pengennya ngerasain yang bagus-bagus gitu ya kan. Pasti ada aja. Iya pasti ada aja gitu kan ya. Udah sih. Dari situ gua turun ya. Cabut Alhamdulillah aman tuh ya naik aman. motor pulang. Nggak ada kendala apa-apa lah gitu. Gua Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat lu juga. iya pelajaran juga buat Kira-kira ada pesan-pesan kan ya buat teman-teman semua? Dalam pengalaman lu, versi lu kayak gini? ya nggak cuma di gunung sih ya. Hmm. Gue cuma saranin kita mau pijak mau dimanapun gitu loh, mau berpijak dimanapun, saran gua jaga mulut gitu Bisa loh. ngargain ya. Iya mau sama yang mau gimana pun orangnya ibaratnya gitu loh, jaga mulut, sopan sama orang, hormat sama orang, apalagi yang di atas lo deh, itu aja. Gue bisa dapat ilmu tuh gara-gara di gunung gua. Jadi ngerti lu Iya, ya. gimana kita nahan omongan gitu, kita bisa tahu tempat, kita harus pakai bahasa sopan atau enggaknya gue. Gitu aja sih. Karena emang sekarang ya kan kalau di gunung Iya. gitu-gituan. Jadi Hal banget sih bang, beneran sumpah. intinya kita bisa lebih jaga perilaku kita, bisa ngehargain alam sekitar dan Iya, lain-lain lah ya. bener banget sampai ya insya Allah sih ada bulan depan atau bulan depannya lagi mau ada trek lagi. Oh, trik lagi. Cuman ini nggak tahu nih kaki. Mudah-mudahan sehat lah. Amin lah. Nah, Amin. nanti kita tunggu Fajar nih, kali aja nanti di pendakian selanjutnya dia ada cerita lagi. Kita panggil lagi kemari. Pokoknya lu komentar aja kalau pengen si Fajar ini datang lagi buat ceritain pengalaman horor lainnya. Oke, thank you Jar udah mampir kemari. Thank you. Sehat-sehat selalu. Amin. Seperti biasa, gue pengen lu semua bantu gue untuk bisa lebih berkembang lagi di channel ini, biar bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten pengalaman horornya dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya, guys. Untuk kalian semua yang udah subscribe dan dukung channel ini, terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.